Ya, kembali lagi dalam diskusi titik temu. Ya, Mas Abo tadi menarik sekali. Tafsir mimpi menurut perspektif Jawa. Nah, saya ingin menggali lagi sedikit. Apakah Pak SBY itu sering menggunakan simbol-simbol budaya seperti ini atau mengangkat mimpi seperti ini untuk menjelaskan sesuatu, atau baru kali ini sepanjang yang Mas Abo ikuti? Saya kira ini bukan yang pertama ya. Cuma saya tidak terlalu banyak catatan. Tapi yang saya sempat catat adalah ketika beliau berziarah ke makam Bathara Katong. Bathara Katong itu salah satu putra Brawijaya kelima yang menjadi tokoh dan junjungan di masyarakat di Pacitan dan Ponorogo. Nah, ini tokoh besar, ya kan. Jadi beliau nyekar ke situ ya, secara simbolis dia menunjukkan bahwa dia ada kaitan-kaitan. Jadi saya kira Pak SBY sering juga memakai perlambang-perlambang dengan secara halus, mulai dari memakai jenis pakaian, menunjukkannya dengan ikat kepala yang berbeda. Saya kira itu isyarat-isyarat yang dia sampaikan selain dari soal misalnya mimpi. Mungkin mimpi ini dia memberikan ekspektasi khusus karena mungkin ya kan ini terjadi pada saat beliau sudah purna tugas. Artinya dia sedang tidak menjabat. Orang yang sedang tidak menjabat sudah turun dari panggung kepemimpinan. Itu kan kalau dalam Jawa kan sudah madeg pandito. Artinya dia sekarang mungkin merasa firm, merasa safe, merasa yakin kalau mimpi yang dia terima adalah bisikan-bisikan yang mengandung pesan. Kenapa? Karena dia merasa sekarang sudah mandito, sudah menjadi begawan itu. Kalau orang Jawa bilang wong agung gitu kan itu. Itu Bung, saya kira. Dan menurut Mas Abo, apa kira-kira maksud di balik cerita soal mimpi ini? Karena kan boleh dibilang ini seperti apa ya? Seperti timingnya pas, dan jarang juga kita mendengar Pak SBY mengungkapkan atau menyampaikan ke publik soal mimpinya. Apakah dia memang sedang ingin menyampaikan pesan tertentu? Saya menduga dia mengekspresikan apa yang dialaminya sebagai seorang pandito, seorang wong agung, seorang yang sudah menjalani tugas pemerintahan dan sekarang sudah menepi. Dan dia mungkin memakai isyarat itu untuk memberi sinyal kepada jajarannya, kepada anak-anaknya, kepada para pendukungnya, bahwa dia memberi sinyal. Ini loh yang saya maksud, yang saya inginkan, pesannya seperti ini. Apakah itu bisa diwujudkan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau kenapa SBY begitu, saya nggak tahu. Tapi yang saya pahami adalah orang yang sudah mandito, orang yang sudah turun dari panggung kekuasaan, itu biasanya hatinya lebih peka, jiwanya lebih bersih, ya kan? Ya mungkin diwujudkan dengan mungkin baju yang lebih banyak putih, muka yang lebih bersih gitu kan, sorot mata yang sudah tidak mengandung kemarahan, terus jari telunjuk yang sudah lemah lembut, tidak seperti menuding orang gitu. Itu saya kira beliau sekarang sedang menunjukkan itu. Apakah itu betul atau tidak? Ya saya kembali ke Pak SBY. Yang menjadi tanda tanya saya adalah jangan-jangan mimpi itu bukan hanya dialami oleh SBY, mungkin dialami oleh Pak Jokowi juga atau Bu Mega, tapi tidak disampaikan. Nah itu yang menarik gitu ya kira Bung. Pertanyaannya, kalau mimpi itu juga tentu tidak persis sama. Ya. Kalau itu juga mimpi hal yang kurang lebih sama gitu ya, dialami oleh Pak Jokowi, dialami Ibu Mega, maka itu berarti apa? Saya kira kalau bahasa khayalannya itu kan adalah afirmasi antara realitas psikologis yang dialami oleh Pak SBY dengan realitas yang dialami oleh tokoh yang lain kan itu. Ini kan kalau Sigmund Freud kan memang mimpi sebagai alat afirmasi gitu kan. Saya kira kita juga bolehlah berandai-andai begitu, tapi
apakah itu benar atau tidak, apakah itu pantas atau tidak, ya kita kembalikan ke ruang publik aja gitu loh. Ya, Mas Adit, Siap. ini menarik ya, menafsir mimpi ini. Ya, dan lebih menarik lagi kalau mimpi ini bisa menjadi satu kenyataan. Menurut Mas Adit, tadi pertanyaan di awal apakah mungkin? Mas Adit bilang mungkin. Nah, menurut Mas Adit, kalau betul Demokrat itu berada di satu perahu atau di satu kereta dengan PDIP, apa yang terjadi? Sebelum menjawab mungkin, maka kita perlu menjelaskan dulu sejarahnya. Ya. Sejarahnya memang kan juga sudah diakui secara eksplisit di dalam pertemuannya Puan dan AHY bahwa hubungan kedua orang tua mereka itu memang bukan punya masalah ya, punya satu emosi yang tidak sama gitu ya, emosi yang tidak pas gitu ya di dalam beberapa tahun yang sebelumnya ya 20 tahun sebelumnya. Dan itu memang kan terlihat beberapa kali, bahkan saya baca misalkan sebagai contoh Bang Panda Nababan menceritakan beberapa kali gap itu kelihatan gitu ya. Ada usaha yang dilakukan secara serius oleh beberapa pihak untuk terus mendekatkan Bu Mega dan Pak SBY. Ya memang ini perjalanan emosi di antara para pemimpin kita yang ketika ada yang satu dilukai atau ada yang ini sehingga kemudian mereka tidak bisa bertemu. Nah itu menjadi satu problem yang serius gitu ya. Apalagi itu dikaitkan dengan pemilu ya, pemilu 2004, 2014 gitu ya, 2004 dan 2009 sorry. Sehingga mereka ketika menjadi rival, kompetitor itu pasti akan sangat tajam gitu dan itu sangat lukanya itu dalam gitu ya. Sehingga bisa dipahami kemudian kenapa komunikasi di antara mereka itu tidak ada atau bahkan relatif kaku. Sehingga misalkan contoh PDIP nggak mau menjadi bagian dari pemerintahan di pemerintahan SBY selama 10 tahun. Bahkan pada saat yang bersamaan juga ketika Pak Jokowi jadi presiden, meskipun ada usaha-usaha bukan melalui PDIP tetapi Pak Jokowi ya sebagai mediatornya itu pun juga tidak mudah untuk mengajak Demokrat untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi menurut saya dari sisi sejarahnya yang panjang ini yang mereka punya secara emosional itu nggak mudah gitu ya. Ini bicaranya soal Mega dan SBY gitu ya. Tetapi di bawahnya itu relatif menurut saya cair. Bahkan mungkin di pilkada segala macam mereka pasti sudah ada yang bekerja sama. Tetapi urusan hati dari hatinya Bu Mega sama Pak SBY ini yang belum dapat gitu ya. Sehingga kemudian upaya untuk mereka menjadi bagian dari satu gerbong kereta yang diinterpretasikan oleh mimpinya Pak SBY, maka itu kan harus dibangun step-stepnya dulu Bang. Step pertama adalah yaitu dengan pertemuannya Puan dan AHY. Sebelum untuk satu step berikutnya yang juga sangat krusial adalah pertemuannya Bu Mega dan Pak SBY. Nah pertanyaannya stepnya itu menuju ke sana dulu. Pertanyaannya mungkin nggak bahwa kedua tokoh ini akan bertemu. Nah itu pertanyaannya di situ dulu. Kalau menurut dugaan saya mungkin akan kejadian. Sehingga kemudian agenda setting yang disampaikan itu adalah respon dari pertemuan Puan dan AHY dan itu respon positif ya, respon positif bahwa mungkin kita akan bisa duduk bareng. Itu yang saya tangkap ya, interpretasi saya sebagai seorang ilmuwan politik. Ya, kalau saya mendengar tadi sejarah persoalan hati antara Pak SBY dan Ibu Mega ini kan sudah berlangsung lama ya. Betul. Maka perlu ada yang namanya konsolidasi hati. Iya ya kan? Betul. Konsolidasi hati antara Pak SBY dan Ibu Mega dan itu bisa membutuhkan waktu yang panjang di antara keduanya. Nah, kalau kita hubungkan dengan situasi atau jangka waktu politik yang akan datang, apakah mungkin dalam waktu dekat ini konsolidasi hati itu akan terjadi gitu? Ya, dalam konteks realitas politik hari ini, memang kita akan bisa lihat sesuatu yang berbeda. Itu jelas. Bahwa PDIP sudah punya calon, bahwa kemudian Demokrat juga sudah punya calon, ya, dan kemudian dua calon ini bukan dalam rel atau gerbong yang sama, gitu. Bahkan mungkin antitesis kan. Pak Anies Baswedan itu kan dianggap sebagai antitesisnya Pak Jokowi. Sementara Pak Ganjar itu dianggap sebagai penerusnya Pak Jokowi.
Nah dari dua hal yang berbeda ini, itu kan kita bisa sangat meyakini itu sulit lah untuk kemudian tadi dalam bahasa Bang Sabas adalah mengkonsolidasikan itu. Jadi usaha untuk bisa mengkonsolidasikan itu maka perlu untuk dibangun step-stepnya itu. Jadi menurut saya itu juga nggak mudah gitu ya. Tetapi dalam konteks pemilu 2024 apapun itu bisa terjadi karena tentu para politisi akan melihat peluang-peluang yang memungkinkan itu bisa terjadi. Karena bisa jadi nanti akan ada 2 putaran, bisa jadi mungkin hanya 1 putaran. Nah di antara kemungkinan-kemungkinan itu, di manakah Demokrat akan berlabuh? Nah itu di situ pertanyaannya. Oh itu akan menariknya sampai ke situ. Nah ini, Bung Rai, ini dia sedang ini, menarik napas dulu ya, narik napas dulu.